Kenapa ya? Karena kalian itu nggak mungkin diludahin atau dikentutin langsung lahir di dunia ini, enggak kan? Lahir dari rahim perempuan. Jadi jangan pernah menyakiti perempuan. Ketika kalian menyakiti perempuan, ingat ibu kalian, ingat orang tua kalian, ya. Jangan pernah menyakiti. Kalau emang nggak suka dari awal, jangan pernah memulai, ya. Nanti endingnya, ujung-ujungnya kalian menyakiti dengan kekerasan, main tangan dan lain-lain. Itu nggak boleh, ya. Kalian itu cuman baru calon-calon, ya, calon-calon jamet yang belum tahu akan nikah apa enggak, ya. Jadi kalau masih calon jangan pernah main tangan. Jangankan calon, udah jadi suami juga nggak boleh, ya. Tangan itu digunakan untuk makan, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan untuk malah melukai orang-orang gitu, atau orang lain yang sebenarnya kalian cintai, katanya dicintai, tapi kalian sakiti juga. Yang finally nanti akhirnya, ya kan, bisa jadi depresi karena perempuan itu menggunakan ini. Kalau laki-laki mayoritas menggunakan ini. Survei sudah membuktikan seperti itu. Jadi tolong banget untuk laki-laki jangan melakukan hal tersebut, ya. Mental yang sudah baik-baik saja jangan pernah ditambahkan atau disakiti, karena kita nggak pernah tahu ya batas kemampuan mental orang nih sampai sebatas apa. Misalnya bak big book udah depresi gitu, atau mungkin yang kuat gitu, atau mungkin bisa lebih kuat lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi maksudku apapun itu ya selesaikan baik-baik kalau emang laki-laki gitu loh. Menurutku jangan pernah yang namanya hubungan dimulai baik-baik aja endingnya harus baik. Jangan sampai endingnya nggak baik gitu loh, ending nggak baik, menyakiti kayak gitu-gitu. Hidup cuma satu kali. Cintai orang lain, berbuat baiklah, tebarkan kebaikan, melakukan sesuatu yang positif, karena nggak akan bisa hidup mundur. Memperbaiki yang dulu tuh nggak bisa, masa lalu. Yang kita bisa lakuin cuman melakukan yang terbaik di depan, bukan di belakang, ya. Jadi itu aja sih dari aku. Kamu udah minta main nggak? Udah, ya. Kontrol dicek tanggal berapa, diingetin kembali. Nanti kita datang lagi untuk bantu kontrol ke rumah sakit. Gitu. Kalau kontrol paling cepat setengah jam, 1 jam, sambil kita nanti tanya sama dokternya kondisinya udah oke apa belum. Kalau menurutku, aku melihat dari segi orang yang mewawancarai itu sih udah oke banget, karena sebelumnya dia ngeblank banget, jadi kayak lupa ngomong apa, jawab apa, sampai aku bingung juga nanyanya karena nggak nyambung ya. Nah sekarang udah bener-bener total bagus banget, ya. Jadi jangan pernah bilang ODGJ itu nggak bisa sembuh. ODGJ itu bisa sembuh, ya. Kalau Allah udah berkehendak, kun fayakun, pasti ya terjadi gitu. Jadi jangan malu juga atau dianggap aib ya, Mbak. Banyak loh ODGJ atau skizo yang ditutupi sama keluarganya, padahal mereka pun juga manusia yang pertama, bukan harus dimalu-malui juga gitu. Butuh pertolongan dan harus segera diobati gitu. Oke, thank you sekali lagi guys. Jadi Hani akan segera pulang hari ini bersama Pak Muas. Jadi doain semoga Hani sama Pak Muas bisa sehat-sehat, pulih-pulih, sembuh seperti sedia kala. Nanti 17 Agustus ikut kita ya. Nanti dijemput ya. Kita ada acara di Bogor. Dijemput aja nggak apa-apa. Iya. Ya, thank you ya guys. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Yuk next. Rizky. Udah sembuh guys dia guys. Udah udah nyambung ngomong ya. Kenal sama Po Alfa, kenal guys. Kan kita pernah di FYP ketemu, terus berapa kali gitu kita ketemu. Kliponnya udah. Mbak, kakaknya mau video call. Oh iya. Udah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sama siapa? Rizky dari mana? Dari Indramayu. Dari Indramayu. Nah, Rizky gimana keadaannya? Sehat. Kata dokter apa? Masih dengar suara bisikan kayak menyuruh untuk bunuh diri, Bu. Terus? Enggak, kata kamu? Enggak. Terus? Cuman saya takut pas melihat obat. Obatnya kenapa? Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba pas melihat obat menjadi takut.
Kenapa alasan Rizky dibawa ke yayasan kita? Kenapa? Diajak ngobrol nggak nyambung. Terus? Bukan nggak nyambung ya, saya menceritakan semuanya dari awal, nggak langsung ke intinya. Enggak, kamu kenapa? Kamu kan di sini kecanduan apa? Kecanduan apa kamu? DNO. Orang ke toko, tokonya Adnan gitu. Pertama emang nggak ada yang namanya Adnan, itu nggak ada. Cuman ada ibu-ibu. Terus? Ditanyain orang mana, nggak tahu orang mana, nggak tahu habis dari mana. Saya bilangnya Sembok. Sembok apa sih? Ibu. Terus? Terus udah saya duduk di situ nungguin yang namanya Adnan, dan datang. Mbak, terus? Dia bilang laki ya Jeworuan. Apa artinya? Kok tahu gitu? Maksudnya kok tahu apa? Saya kan cuma asal tiba-tiba duduk di situ aja udah. Terus? Kamu minum obat gak? Sekarang udah. Terus masih ada suara-suara gitu nggak? Masih ya? Iya. Masih. Belum membaik Mbak? Belum. Aku nanya apa, jawabnya apa? Baru 1 kali ya? Baru 1 kali masuk ke rumah sakit, belum ada yang terlihat signifikan. Tadi aku nanya apa, jawabnya apa? Nah, terus kakaknya mau telepon, Mbak, telepon dulu. Tuh kakak mau telepon. Siapa kakak itu bahasa Jawa, bahasa Indramayunya? Mbak. Kakak. Mbak. Kakang emas dong. Kakang untuk cowok. Kayak. Halo Mbak Tun, Assalamualaikum. Salam. Sehat. Kamu kadang-kadang ngelingan apa? Masih ngerasa apa? Ya kadang-kadang ngelingan mama. Terus masalah anak bisitan beli? Masih. Tadi bilangnya masih. Iya masih. Terus sampai sendiri sakit? Ya cuman bibir kering. Kalau sering nelan ini. Itu. Iya. Terus Bagian tulang. Udah nggak ada apa-apa, baik-baik ada apa-apa, aja. Iya. Cuman Mbak beli bisa turu bengi. masih turun masih lari? Enggak, bagus tidurnya. Bilang tidurnya bagus. Tidurnya bagus. Terus masih udah ada perubahan belum ya Teh? Belum Mbak. Belum membaik. Semangat ya Kia. Iya Mbak. Perlu dilawan. Iya gitu Mbak. Mau kadang kelingan Mimi wis sehat. Ya kadang-kadang kelingan Mimi lah Mbak. Iya Mimi. Pengen ngomong Mimi ta? Iya lah mau bisa mah iya.
Aduh, dalam rai ini ya kan Mbak. Apa Mi? Iya kantor. Ini sehat nih. Sehat nih. Apa sih? Anu nih balik ke Yang kok bakal kita sembuh kebalik nih. Nun apa? yang mana nih? Yang kok gak kayak balik, kok balik nih? Berarti kan kok di Malaysia akan di rumah sakit mana berarti? Minggu sih ya. Kung kayak pengen ada batu sing setara, kak seumuran. Rizky ngerasa ngomong masih kurang nyambung. Iya belum nyambung Mbak. Iya. Sini aku yang ngomong. Mbak belum nyambung Mbak, belum nyambung, belum ada perubahan yang signifikan, baru 1 kali masuk rumah sakit. Jadi katanya juga dia apa namanya kondisi mentalnya udah yang parah gitu loh. Karena faktor dia ngobat-ngobatan ya Mbak. Terus Jadi kan udah kena. dimasukin ke rumah sakit lagi tante. Iya besok masuk rumah sakit lagi jadwalnya. Jadi belum signifikan, belum kelihatan ngomong. Saya tanya apa, jawabnya apa, masih belum nyambung. Masih kayak waktu awal. Iya kayak masih awal, masih belum jelas. Gitu. Nanti besok pagi dibawa lagi ke rumah sakit. Oh ya udah nggak apa-apa teh. Oke, ya Mbak. Iya siap Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih teh. Yo, nih ya, mau ngomong lagi nggak? Kasih semangat aja Mbak. Kasih semangat aja. Rizky berapa mau ke rumah sakit. Iya. Ingetin Rizky. Batun wis gawe nasi nganggo doa ke Rizky. Iya. Rizky kudu bisa melawan, Rizky kudu bisa semangat Iya, semangat, sembuh, supaya Mbak. bisa koma. Ganti baju, Nenden. Terus rasa singkayawi ini masih ada tadi. Masih Mbak. Ya wis semangat ya. Iya Mbak. Sholatnya aja kali ya. Iya. Mau kadang Di rumah sakit masih sholat. rumah sakit iya. Sholat terus. Ya wis aja ditinggal sholatnya bareng ngaji ya. Iya Mbak, sholat terus Mbak, dia rajin. Alhamdulillah aku pinter, tinggal dilawan malin ya. Iya Mbak. Ya wis semangat ya dek. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, intinya untuk Rizky belum membaik ya, kondisinya belum membaik. Terus akunya juga belum bisa nanya detail kenapa kamu kayak gini, kenapa bisa seperti ini gitu. Lebih ke basic awal sih. Jadi kalau misalnya dia jawabannya sudah oke, kan sebenarnya aku bisa tahu nih tektokannya enak gitu. Ini aku tanya A, jawabnya B, aku tanya B, jawabnya C. Masih belum terlihat sekali perubahannya. Seperti itu ya. Jadi semoga nanti Mas Rizky bisa
pulih, bisa sehat seperti sedia kala lagi. Itu harapan kita, karena kalau emang sudah sehat pastinya akan kita kembalikan ke keluarga, nggak mungkin nggak kita kembalikan. Aku juga memastikannya harus benar-benar yakin dengan cara mengajak ngobrol, aku tanya berulang-ulang, terus kita lihat di yayasan kumat apa enggak, kayak secara emosionalnya kita pantau juga dia baik apa enggak nih emosionalnya nih gitu. Karena ada yang di depan aku baik, kita wawancara nyambung, ternyata pas di yayasan emosionalnya masih naik turun. Seperti itu, ada sebagian seperti itu. Makanya aku selalu komunikasi sama orang-orang yayasan, ini hari ini gimana, siapa yang kambuh, siapa yang kumat.